Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, saya akan membahas satu topik yang masih berkaitan dengan HKI nih guys. Jika masih ada yang belum paham tentang apa itu HKI, dapat klik di link di kanan atas ya guys. Topik yang sekarang ini sangat penting diketahui oleh para pelaku usaha guys, yang bisnisnya sedang meroket, namun ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mendompleng ketenaran dari produk yang sedang naik daun tersebut guys. Jadi, apa sih topiknya? Ini topiknya guys. Langkah-langkah hukum yang dapat kamu lakukan untuk menghentikan aktivitas pemalsuan produk kamu di Indonesia. Apa aja sih guys langkah-langkah hukumnya? Nah, ini yang pertama guys, yaitu penyelidikan atau investigasi. Gunanya apa nih guys penyelidikan atau investigasi? Gunanya adalah untuk menyelidiki atau menginvestigasi pihak yang diduga kuat memproduksi dan atau menjual produk palsu. Upaya ini dapat dilakukan jika kamu ingin menyelidiki atau menginvestigasi pihak yang diduga kuat memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia. Kamu dapat menggunakan penyelidik atau investigator independen untuk melakukan hal ini guys. Kemudian, apalagi langkah hukumnya guys? Nah, ini berikutnya guys. Peringatan di surat kabar. Gunanya untuk apa ini? Ini adalah gunanya menerbitkan pernyataan peringatan terhadap pemalsuan di surat kabar. Upaya ini dapat diambil jika kamu ingin memperingatkan pihak-pihak yang memproduksi dan atau menjual produk palsu secara umum di Indonesia untuk menghentikan aktivitas pemalsuannya. Maksudnya apa secara umum? Maksudnya tanpa menyebutkan secara spesifik nama-nama pihak yang diduga kuat telah memproduksi dan atau menjual produk palsu tersebut. Dan juga upaya ini dapat diambil jika kamu ingin mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah pemilik sah dari produk yang asli. Sangat disarankan untuk mengumumkan pernyataan peringatan seperti ini di surat kabar secara teratur guys, misalnya setahun sekali. Kemudian, apalagi nih guys langkah hukumnya? Nah, ini yang berikutnya guys, yaitu mengirim surat edaran ke para pelaku usaha. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya adalah mengirim surat edaran ke para pelaku usaha. Upaya ini dapat dilakukan jika kamu ingin memperingatkan secara umum ke para pelaku usaha di Indonesia untuk menghentikan semua aktivitas pemalsuan yang sekiranya telah mereka lakukan. Maksudnya apa secara umum? Maksudnya tanpa menyebutkan secara spesifik nama-nama pihak yang diduga kuat telah melakukan aktivitas pemalsuan tersebut. Dan upaya ini dapat juga dilakukan jika kamu ingin mengumumkan kepada pelaku usaha tersebut bahwa kamu adalah pemilik sah dari produk yang asli. Kemudian, apalagi nih guys langkah hukumnya? Nah, ini langkah hukum berikutnya guys. Surat peringatan langsung ke pelaku usaha yang diduga kuat telah memproduksi dan atau menjual produk palsu. Ini gunanya untuk apa nih guys? Gunanya adalah mengirim surat peringatan secara langsung ke pelaku usaha yang diduga kuat telah memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia untuk menghentikan aktivitas pemalsuannya. Surat peringatan ini tentu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat bahwa memang pelaku usaha tersebut telah memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan jika kamu ingin memperingatkan secara langsung pelaku usaha yang diduga kuat telah memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia untuk menghentikan aktivitas pemalsuannya. Jika di tahap ini, pelaku usaha yang telah memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia mematuhi permintaan kamu yang telah kamu sampaikan dalam surat peringatan, yaitu untuk menghentikan aktivitas pemalsuannya, maka kamu perlu membuat perjanjian perdamaian antara kamu dan pelaku usaha tersebut yang umumnya berisi bahwa pelaku usaha tersebut bersedia untuk menghentikan semua aktivitas pemalsuannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Nah, terus gimana nih guys jika pelaku usaha yang telah kamu kasih peringatan tidak kooperatif atau dengan kata lain tidak mau mematuhi perintah kamu yang telah kamu tuangkan dalam surat peringatan kamu? Nah, ini langkah yang dapat dilakukan guys, yaitu pelaporan ke aparat yang berwenang. Jika pelaku usaha yang telah memproduksi dan atau menjual produk palsu di Indonesia tidak bersedia untuk mematuhi permintaan kamu yang telah kamu sampaikan dalam surat peringatan, yaitu untuk menghentikan aktivitas pemalsuannya, kamu perlu melaporkan pelaku usaha tersebut guys ke aparat yang berwenang atas dugaan kejahatan pemalsuan. Upaya ini tentu membutuhkan kerjasama yang mendalam antara kamu dan aparat yang berwenang, karena kamu akan melakukan penggerbegan pada tahap ini. Nah, jadi apa nih guys kesimpulannya guys? Untuk langkah-langkah hukum yang dapat kamu lakukan untuk menghentikan kegiatan pemalsuan produk kamu di Indonesia. Kita urut ya guys. Yang pertama adalah
melakukan penyelidikan atau investigasi, kemudian mengirimkan peringatan di surat kabar, kemudian mengirimkan surat edaran ke para pelaku usaha, kemudian selanjutnya adalah mengirimkan surat peringatan langsung ke pelaku usaha yang diduga kuat telah memproduksi dan atau menjual produk palsu. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan ke aparat yang berwenang. Namun perlu dipahami juga ya guys, bahwa langkah-langkah hukum ini sesungguhnya adalah opsional atau pilihan. Jadi bisa dilakukan secara keseluruhan, namun bisa juga dilakukan beberapa saja. Oke guys, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Adios.